bersama Pak Bupati berkenan untuk jadi inspektur upacara, dan alhamdulillah juga dari Forkopimda hadir semua. Dan hari ini kita kebetulan harusnya tanggal 24 September kita upacara ulang tahun, cuman karena jatuh di hari Minggu, maka kami laksanakan di tanggal 25 hari ini. Seperti yang teman-teman saksikan sendiri. Serangkaian kegiatannya apa aja, Pak? Untuk rangkaian hari ini sebenarnya sudah berjalan ya. Ada beberapa olahraga, cuman tidak di Garut, dilaksanakan di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Ada olahraga-olahraga yang sudah diikuti. Untuk khusus untuk di Garut sendiri, mungkin dalam rangkaian Hantaru hari ini, kali ini, tahun ini kami ada penanaman pohon dalam waktu dekat ini. Penanaman pohon, kemudian ada ajang sana juga untuk yatim, anak-anak yatim piatu juga nanti insya Allah ada jalan santai. Kalau untuk olahraganya memang kebetulan dialihkan di provinsi dan di pusat. Alhamdulillah kita di Garut tahun ini kita ada beberapa program sertifikatan tanah ya. Baik itu melalui program PTSL yang kemarin juga mungkin teman-teman media sempat ini bahwa Pak Menteri sempat menyerahkan ya, di Garut secara door to door. Itu target kita tadinya hanya 38.000, tapi karena mungkin melihat potensi di Garut dan animo masyarakat di Garut ini mungkin cukup tinggi, sehingga dapat penambahan lagi 26.000. Jadi kita punya target hari ini di Garut ini 66.250 bidang. Bayangin itu 66.250 bidang untuk Kabupaten Garut. Itu hanya khusus dari program PTSL. Di samping itu juga ada program lain, ada program Redis. Juga kita sudah 50% sudah terbit sertifikat. Ada program sertifikat pemerintah daerah, kita ada yang KPK kemarin. Dari KPK itu ditargetkan untuk Pemda Garut 500 bidang. 500 bidang untuk sertifikasi aset. Sampai dengan hari ini alhamdulillah kita sudah 91% itu sudah terbit sertifikat. Itu dari untuk tanah Pemda Garut sendiri. Ada lagi sertifikasi namanya BMN ya, Badan Milik Negara. Itu yang ini khusus untuk instansi-instansi pemerintah pusat. Kita sudah 99%. Sudah selesai targetnya. Selain itu masih ada lagi program sertifikat untuk Lintor. Lintor ini yang terdiri dari sertifikat tanah wakaf ya, untuk khusus nelayan ya. Ada juga untuk yang UKM, yang UMKM itu untuk membantu bagaimana mereka cepat dari sisi permodalannya dibantu juga dari pemerintah. Kita targetnya 820 bidang kalau nggak salah ya, 820 bidang betul. Itu sekarang capainya sudah 40% lebih lah, sudah mau masuk ke 50%. Tapi saya masih, ini kan baru bulan 9, mudah-mudahan bulan 11 saya beserta jajaran insya Allah bisa kami menyelesaikan itu 100% insya Allah. Harapan Bapak setelah kegiatan ini seperti apa, Pak? Harapannya, Pak? Harapan saya pastinya bahwa saya butuhkan adalah peran dari pemerintah yang sudah cukup bagus, sangat bagus menurut saya dari pemerintah, tinggal dari masyarakat bagaimana, dan teman-teman dari media pun dari ormas-ormas lain, bagaimana supaya persoalan-persoalan tanah di wilayah Kabupaten Garut ini tidak sampai menjadi konflik seperti yang hari ini mungkin kita dengar bersama, kita tahu bersama bahwa di beberapa belahan bumi Indonesia ada beberapa yang persoalan-persoalan tanah itu sampai mengarah kepada potensi konflik, dan ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita kenyamanan di Garut ini juga kita harus jaga bersama, mari sama-sama supaya investasi yang masuk ke Garut juga welcome gitu. Kalau sudah nyaman, tenang, damai, maka investor itu pasti akan datang. Investasi pun yang masuk ke Garut itu akan datang. Saya kira itu perlu, dan juga saya terakhir mungkin saya butuh kejujuran. Ya, saya butuh kejujuran dari pihak masyarakat ataupun mungkin badan usaha ya, yang punya tanah, yang benar-benar memberikan keterangan yang sejujurnya masalah tanah. Ya, masalah tanah. Karena persoalan tanah ini sangat kompleks ya, dan persoalan-persoalan tanah itu biasanya awal-awalnya memang tidak ada masalah, tapi muncul masalah itu nanti berapa tahun kemudian karena ketidakjujuran kita. Sebenarnya persoalannya gitu ya, karena ketidakjujuran banyak, sehingga persoalan-persoalan tanah hari ini kan muncul. Kenapa? Karena terlalu banyak orang-orang kita yang tidak jujur. Maka marilah, dalam agama juga kan jelas itu, kalau mengambil sejengkal juga itu ngeri. Kita kalau mati kan hanya berapa kali berapa itu tanah itu, sampai ngambil tanah orang tidak jujur ya kan, apalagi tanah-tanah warisan ya kan. Tanah harusnya warisan itu hanya untuk berenam, tiba-tiba diaku oleh satu orang ya kan.
Dan itu banyak terjadi di wilayah Garut ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi karena tadi dilandasi oleh etikat baik dan kejujuran. Ya. Satu lagi Pak, kalau untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf apa itu dikenakan biaya bagaimana Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ini Ya? alhamdulillah dari pemerintah pusat khusus tanah wakaf dan tanah instansi pemerintah itu Rp0. Ya, rupiah Pak ya. Itu untuk wakaf. Jadi kalau yang punya wakaf itu store sini. Itu kita harus amankan. Kenapa kata ini juga perintah dari Pak Menteri, dari Pak Wamen sangat giat untuk sosialisasi terkait pensertifikatan tanah-tanah wakaf ini. Kita ini tahun ada 100. Di tahun ada 100, alhamdulillah sudah terukur semua. Dan di Garut ini saya lihat potensi tanah wakaf itu sangat besar, bahkan masih ribuan. Hanya memang masih banyak yang tidak punya dokumen-dokumen wakaf tapi nggak akta ikrar wakafnya tidak ada, maka harus diurus dulu gitu. Banyak tanah wakaf tapi belum dilengkapi dengan surat-surat. Oleh karena itu ini kan kita juga harus lindungi orang yang mewakafkan itu. Jadi orang yang sudah mewakafkan itu dia untuk memang benar-benar untuk ibadah gitu. Jangan sampai yang diwakafkan ini udah diwakafkan, tapi kita yang diberi amanah ini kita nggak bisa selesaiin atau nggak bisa uruskan surat-suratnya, sehingga jadi persoalan, sehingga tidak punya nilai, sehingga mungkin amal pahalanya tadi Anda berharap dari amal jariah dari situ, jadi hilang amal jariah tidak ada gara-gara tanahnya bermasalah. Jadi oleh karena itu yang bagi tanah-tanah yang wakaf tadi sebisa mungkin segera diurus. Kami welcome dan akan sangat membantu wakaf itu, baik itu dari baik itu tanah tanah ibadah Muslim, non Muslim, ya baik itu gereja atau mungkin ada wihara atau apapun itu, yang penting rumah ibadah. Saya kira kita harus jaga bersama. Ya.